Halo guys, kali ini saya akan membahas beberapa kota terbengkalai di dunia dan fakta-faktanya. Kalau begitu kita langsung saja. Yang pertama, Pripyat, Ukraina. Rangkuman komprehensif Pripyat dan bencana Chernobyl. Pripyat, Ukraina adalah kota hantu paling terkenal di dunia yang ditinggalkan secara mendadak setelah bencana nuklir Chernobyl pada tahun 1986. Keberadaan kota ini terikat erat dengan tragedi tersebut, menjadikannya simbol nyata dari bahaya energi nuklir dan kegagalan manusia. Fakta-fakta utama Pripyat. Pripyat didirikan pada tahun 1970 sebagai kota atom atau Atomgrad Soviet, sebuah kota model modern yang dirancang khusus untuk menampung para pekerja pembangkit listrik tenaga nuklir atau PLTN Chernobyl dan keluarga mereka. Kota ini memiliki sekitar 49.000 penduduk dengan usia rata-rata 26 tahun saat bencana terjadi. Kota ini memiliki fasilitas lengkap termasuk rumah sakit, sekolah, bioskop, dan taman hiburan. Pada tanggal 27 April 1986, 36 jam setelah ledakan, seluruh warga dievakuasi dalam waktu sekitar 3 jam. Mereka hanya diizinkan membawa barang-barang penting karena janji palsu bahwa mereka akan kembali dalam waktu 3 hari. Pripyat berada di pusat zona eksklusi Chernobyl atau CEZ, selebar 30 km, suatu area terlarang karena tingkat radiasi yang masih tinggi. Kota ini tetap beku dalam waktu sejak 1986. Bangunan yang runtuh, mainan yang berserakan, dan poster Soviet yang memudar menciptakan suasana sunyi dan mencekam. Alam mengambil alih. Tanpa penghuni manusia, alam liar telah mengklaim kembali kota tersebut. Pohon-pohon tumbuh melalui aspal dan lantai apartemen, dan satwa liar berkeliaran bebas di lanskap perkotaan. Mengapa disebut kota berhantu? Pripyat disebut kota berhantu bukan karena aktivitas paranormal, melainkan karena ketiadaan hidup manusia secara total, keheningan yang mencekam, dan suasana kehancuran. Kota ini dihantui oleh bahaya radiasi yang tak terlihat, kekuatan mematikan yang membuat area itu tidak layak huni bagi manusia secara permanen selama ribuan tahun yang akan datang. Yang kedua adalah kota Kolmanskop, Namibia. Kolmanskop atau dalam bahasa Jerman disebut Kolmanskuppe adalah sebuah kota hantu yang ikonik dan terletak di zona terlarang Spergibet di Gurun Namib bagian selatan Namibia, sekitar 10 km dari kota pelabuhan Luderitz. Kota ini dianggap sebagai salah satu kota terbengkalai yang paling terkenal di dunia karena lanskapnya yang unik di mana bangunan-bangunan era kolonial Jerman perlahan ditelan oleh lautan pasir gurun. Berikut adalah ulasan lengkap mengenai fakta-fakta sejarah, masa kejayaan, dan alasan mengapa kota ini ditinggalkan. Fakta dan sejarah lengkap Kolmanskop. Penemuan berlian yang mengubah segalanya. Sejarah Kolmanskop dimulai pada tahun 1908 ketika seorang pekerja kereta api bernama Zakaria Sulevala menemukan berlian di area tersebut dan menunjukkannya kepada mandor Jermannya August Tausch. Penemuan ini memicu demam berlian atau diamond rush besar-besaran, menarik ribuan penambang sebagian besar dari Jerman ke wilayah gurun yang terpencil dan gersang itu. Masa kejayaan dan kemewahan 1910-an hingga awal 1920-an. Dalam waktu singkat, Kolmanskop berkembang menjadi komunitas penambangan berlian yang makmur dan menjadi salah satu kota terkaya di Afrika pada masanya. Kehidupan di kota ini sangat kontras dengan lingkungan gurun sekitarnya. Kekayaan berlimpah ruah. Bahkan ada cerita bahwa batu-batu berharga dapat ditemukan hanya dengan memunggutnya dari pasir saat angin bertiup. Fasilitas modern. Kota ini dilengkapi dengan fasilitas yang sangat canggih untuk zamannya dan lokasinya yang terpencil, termasuk rumah sakit dengan mesin sinar X pertama di belahan bumi selatan, hala dan samawat, kasino, pabrik es, dan jalur kereta api ke Luderitz. Arsitektur Jerman. Bangunan-bangunan di kota ini dibangun dengan gaya arsitektur Jerman yang kokoh, dirancang untuk menahan iklim gurun yang keras. Standar hidup tinggi. Penduduknya yang terdiri dari insinyur, manajer, dan keluarganya menikmati standar hidup yang sangat tinggi dan mewah di tengah gurun. Mengapa Kolmanskop ditinggalkan dan menjadi kota hantu? Alasan utama mengapa Kolmanskop kini menjadi kota hantu adalah kombinasi dari faktor ekonomi dan kekuatan alam.
Pertama, penipisan cadangan berlian. Produksi berlian di Kolmanskop mencapai puncaknya setelah Perang Dunia I. Namun, seiring berjalannya waktu, cadangan berlian di area tersebut mulai menipis secara drastis. Industri pertambangan tidak lagi menguntungkan seperti di awal penemuan. Kedua, penemuan ladang berlian baru. Faktor krusial yang mempercepat kejatuhan Kolmanskop adalah penemuan ladang berlian pesisir yang jauh lebih besar dan lebih kaya di selatan, di sepanjang Sungai Oranya atau Orange River pada tahun 1928. Ladang baru ini menawarkan prospek keuntungan yang lebih besar, menyebabkan eksodus massal penduduk dari Kolmanskop. Ketiga, eksodus penduduk secara bertahap. Para penambang dan keluarganya mulai meninggalkan kota tersebut secara bertahap di tahun 1930-an untuk pindah ke selatan. Pada tahun 1956, rumah sakit yang merupakan salah satu fasilitas terakhir yang beroperasi ditutup dan kota itu resmi ditinggalkan sepenuhnya. Keempat, reklamasi alam oleh Guru Namib. Setelah ditinggalkan, tidak ada lagi intervensi manusia untuk memelihara atau melindungi bangunan-bangunan tersebut. Guru Namib yang luas dan ganas mengambil alih wilayahnya kembali. Angin gurun yang kencang terus-menerus meniupkan pasir ke dalam rumah-rumah melalui jendela dan pintu yang rusak, secara perlahan mengubur seluruh bangunan, menciptakan pemandangan surrealistis yang terlihat hari ini. Status saat ini, Kolmanskop adalah objek wisata populer yang menawarkan wawasan unik tentang kejayaan industri berlian dan kekuatan alam yang tak terhentikan. Pengunjung dapat melihat rumah-rumah dengan lantai pasir yang menjulang tinggi hingga ke jendela, menjadi bukti bisu dari sejarah masa lalu yang makmur dan ditinggalkan. Situs ini dikelola bersama oleh pemerintah Namibia dan perusahaan berlian Namdeb. Dan yang ketiga, kota Hashima Island atau Gunkanjima, Jepang. Pulau Hashima atau yang lebih dikenal dengan julukan Gunkanjima, Pulau Kapal Perang, adalah sebuah pulau kecil di lepas pantai Nagasaki, Jepang, yang menyimpan sejarah kompleks tentang industrialisasi pesat dan kisah kelam. Pulau ini menjadi kota terbengkalai setelah tambang batu baranya ditutup. Julukan Gunkanjima, Pulau Kapal Perang. Julukan ini muncul bukan dari peristiwa sejarah perang, melainkan dari bentuk fisik pulau itu sendiri. Bentuk siluet. Dari jarak jauh dengan bangunan beton padat yang menjulang tinggi di atas tembok marin yang mengelilinginya, siluet pulau ini sangat menyerupai kapal perang besar. Kemiripan, secara spesifik, banyak yang mengasosiasikannya dengan kapal perang Angkatan Laut Jepang pada masa itu. Arti harfiah, Gunkan, adalah kapal perang atau benteng, dan Jima adalah pulau, sehingga namanya secara sempurna mendeskripsikan penampilannya. 1887 sampai 1974, Pulau Hashima adalah bukti nyata dari revolusi industri Meiji Jepang dan dorongan negara tersebut menjadi kekuatan industri global. Awal mula, deposit batubara ditemukan di pulau itu sekitar 1887. Akuisisi oleh Mitsubishi. Pada tahun 1890, Mitsubishi Corporation membeli pulau tersebut dan memulai proyek ambisius untuk mengekstraksi batubara dari dasar laut di sekitarnya. Karena keterbatasan lahan, Mitsubishi membangun kompleks perumahan dan fasilitas perkotaan vertikal menggunakan beton bertulang, yang merupakan salah satu struktur beton bertulang bertingkat tinggi pertama di Jepang. Kota terpadat di dunia. Pada masa puncaknya di tahun 1959, luas pulau hanya sekitar 6,3 hektar, tetapi menampung populasi lebih dari 5.200 orang. Kepadatan penduduknya mencapai rekor global, 83.500 orang per kilometer persegi untuk seluruh pulau, dan 139.100 orang per kilometer persegi di distrik perumahan. Kehidupan di sini serba modern pada masanya. Pulau ini memiliki segala fasilitas, termasuk apartemen, sekolah, rumah sakit, bioskop, kolam renang, toko-toko, bahkan pachinko parlor atau tempat hiburan. Semua terhubung oleh labrin koridor dan tangga. Alasan menjadi kota terbengkalai. Tahun 1974, perubahan drastis dalam lanskap energi global pada tahun 1960-an menyebabkan Hashima ditinggalkan. Jepang secara bertahap beralih dari energi batu bara ke minyak bumi sebagai sumber energi utama, terutama setelah krisis minyak. Hal ini menyebabkan banyak tambang batu bara di seluruh Jepang ditutup, termasuk di Hashima. Tambang batu bara Hashima secara resmi ditutup pada 15 Januari 1974. Hanya dalam waktu 3 bulan setelah pengumuman penutupan, semua penduduk diperintahkan untuk pindah ke daratan utama. Pada 20 April 1974, pulau itu resmi kosong. Kota hantu beku dalam waktu.
Karena evakuasi yang cepat, banyak barang pribadi seperti televisi, mainan anak-anak, dan perabotan rumah tangga ditinggalkan begitu saja. Waktu seolah berhenti di pulau itu, menciptakan pemandangan kota mati yang unik dan menghantui. Status terkini dan kontroversi. Setelah ditinggalkan selama puluhan tahun, pulau ini menjadi subjek pelabuhan alam dan diskusi internasional. Kerusakan alam. Bangunan-bangunan beton yang kokoh perlahan runtuh akibat badai topan dan korosi akibat air laut. Pemerintah Jepang melarang akses publik selama berdekade karena alasan keamanan. Situs Warisan Dunia UNESCO. Pada tahun 2015, Hashima diakui sebagai Situs Warisan Dunia UNESCO sebagai bagian dari situs revolusi industri Meiji Jepang, besi dan baja, pembuatan kapal, dan pertambangan batu bara. Pengakuan ini menyoroti peran pulau tersebut dalam modernisasi industri Jepang. Itulah tadi beberapa kota terbengkalai di dunia. Terima kasih sudah menonton, jangan lupa di-subscribe.